Universitas Asahan, atau yang dikenal dengan sebutan Kampus UNA, adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang berada di daerah Kisaran, Sumatera Utara. Universitas ini didirikan pada tahun 1986 dan pada tahun 1985 terlebih dahulu yayasan didirikan. Kemudian di tahun 1986 universitas ini beroperasi. Gedung kampus ini berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kisaran, Sumatera Utara, Indonesia. Awal mula didirikannya Universitas Asahan ini adalah berawal dari adanya keresahan dari Bapak Zulfirman Siregar selaku Bupati Asahan. Pada tahun 1986, melihat tingkat pendidikan di Kabupaten Asahan yang masih sangat rendah. Kemudian juga dikarenakan banyak masyarakat Kabupaten Asahan yang berpenghasilan menengah ke bawah, sehingga tidak dapat menguliahkan anak-anaknya ke Medan pada waktu itu. Didirikannya Universitas Asahan ini juga tidak terlepas dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Asahan dan peran masyarakat pada saat itu, yaitu kejuaraan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Sumatera Utara dan juga Festival Nasyid tingkat provinsi yang dilaksanakan di Asahan. Karena ada kegiatan tersebut, masyarakat berpartisipasi dengan membawa segala macam sumbangan untuk kegiatan itu. Dan setelah selesai kegiatan tersebut, ternyata memiliki sisa dana. Dan dari sisa dana tersebut dan menjadi modal awal untuk didirikannya Yayasan Universitas Asahan. Universitas Asahan ini didirikan tahun 1985 yayasannya didirikan, 1986 beroperasi. Awal mula didirikannya Universitas Asahan ini adalah keresahan dari Bapak Zulfirman Siregar selaku Bupati Asahan pada saat itu melihat tingkat pendidikan di Kabupaten Asahan ini yang masih sangat rendah. Dikarenakan juga banyak masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah sehingga tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya ke Medan waktu itu, ada di Medan, sehingga beliau berencana membuat sebuah perguruan tinggi di Asahan. Mulai beroperasinya Universitas Asahan, pada saat itu terdapat 4 fakultas. Dengan pertama kali didirikannya Fakultas Teknik, 1 program studi yaitu Teknik Sipil. Kemudian Fakultas Pertanian dengan 1 program studi Budaya Perairan. Kemudian Fakultas Ekonomi dengan program studi Manajemen dan Ekonomi Pembangunan, dan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Tetapi seiring berjalannya waktu, untuk izin adanya program studi keguruan dan ilmu pendidikan tidak keluar, sehingga menyebabkan Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan ditutup dan mahasiswanya dialihkan ke universitas lain. Tidak lama, beberapa tahun kemudian, didirikanlah Fakultas Hukum dengan program studi Ilmu Hukum. Dan seiring berjalannya waktu, didirikan kembali Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Dan Universitas Asahan mulai berkembang dengan menambah beberapa program studi. Seperti pada Fakultas Pertanian ditambah program studi Perikanan dan Kelautan, yang kemudian diubah menjadi Budaya Perairan. Selanjutnya, di Fakultas Teknik ditambah program studi Teknik Informatika dan Teknik Mesin. Kemudian,
Di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan ditambah program studi profesi guru, dan Fakultas Hukum ditambah S2 Hukum. Dan untuk tahun saat 2024 ini ditambah program studi bisnis digital di Fakultas Ekonomi, sehingga pada saat ini menjadi sekitar 14 program studi di Universitas Asahan dengan 5 fakultas. Pada masa Bapak Risudin yang menjabat sebagai Bupati Asahan dan Bapak Julfirman sebagai pendiri Universitas Asahan, disitulah masa puncak kejayaan Universitas Asahan mulai berkembang. Seperti jalan yang ada di Universitas Asahan. Seiring berjalannya waktu, pada masa jabatan Bapak Profesor Dharma Bakti sebagai rektor pada masa itu, Universitas Asahan mengalami peningkatan jumlah mahasiswa, dan saat itu juga mulai adanya yang namanya sertifikasi guru sebagai faktor pendukung minat masyarakat lulusan SMA menjadi guru. Dan akhirnya saat itu juga 3 program studi FKIP menerima sampai 5 kelas dengan jumlah mahasiswa lebih kurang 1.500. Sehingga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tidak sanggup menampung jumlah banyaknya mahasiswa. Oleh karena itu, sebagian mahasiswa dialihkan ke sekolah SMP Negeri 6. Begitu juga dengan taman siswa untuk digunakan ruangan kelasnya. Yayasan Universitas Asahan memiliki keunggulan dibandingkan dengan yayasan lainnya, yaitu tidak adanya pemilik yayasan Universitas Asahan. Universitas Asahan ini murni hanya milik masyarakat. Tapi saat ini yayasan masih memberikan warning kepada kita untuk tetap membuat biaya kuliah itu harus bisa terjangkau oleh masyarakat Asahan. Itu jadi kata kunci. Setiap mengambil kebijakan harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat Asahan. Itu pesan dari para pendiri. Ya. Dan salah satu keunggulan yayasan Universitas Asahan dibandingkan dengan yayasan-yayasan lainnya yang ada, tidak banyak yayasan yang seperti ini. Apa dia? Tidak ada pemilik yayasan Universitas Asahan. Tidak ada pemilik. Kalau Anda bandingkan misalnya di sini, ya, ada satu Amik yang sedang usaha royang, ada pemiliknya. Atau sekolah-sekolah aktif segala macam itu ada pemiliknya. Kalau Muhammadiyah ya jelas itu pemiliknya ya pengurus Muhammadiyah. Tapi yang lainnya ada pemiliknya. Darul Ulum ada pemiliknya. Untuk kesehatan tidak ada. Sehingga nanti pengurusnya 5 tahun nanti ganti. Siapa saja nanti ada keputusannya boleh-boleh saja. Jadi dan itu tidak diwariskan kepada anak-anaknya, nggak ada. Jika Universitas Asahan ini murni milik masyarakat, nggak ada yang bisa mengklaim ini punya saya saja. Jadi itu salah satu kelebihan. Tidak banyak yayasan pendidikan yang seperti itu. Hingga saat ini, Universitas Asahan mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dari segi akademik maupun fasilitas kampus, seperti pada pembangunan gedung baru, peningkatan laboratorium, dan perluasan perpustakaan menjadi prioritas untuk mendukung aktivitas pembelajaran. Universitas Asahan juga memperluas jaringan kerjasama dengan institusi pendidikan lain di tingkat nasional maupun internasional. Universitas Asahan memiliki visi untuk menjadi pusat pendidikan tinggi yang unggul di tingkat nasional, khususnya dalam mencetak lulusan kompeten yang berintegritas dan mampu bersaing di dunia kerja. Universitas Asahan tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga berkontribusi aktif dalam pembangunan masyarakat melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Universitas ini telah melahirkan ribuan alumni yang berkiprah di berbagai bidang, mulai dari pemerintahan, sektor swasta, hingga wirausaha. Dalam visi jangka panjang, Universitas Asahan berkomitmen untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang unggul di tingkat nasional dan internasional. Dengan tetap mengedepankan nilai-nilai inovasi, integritas, dan keberlanjutan, Universitas Asahan siap menjawab tantangan global dan menjadi sebagai penggerak perubahan di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Asahan. Universitas Asahan pernah menduduki 5 besar di Sumatera Utara, yang disebabkan pada masa itu dosen Universitas Asahan memiliki penelitian yang luar biasa. Sehingga sampai saat ini Universitas Asahan hampir mencapai posisi unggul. Perkembangan berikutnya, kalau menurut secara tertutup, kita pernah menduduki 5 besar di Sumatera Utara. Pernah menduduki itu ketika saat itu kita dosen kita memiliki kegiatan penelitian yang luar biasa dosen-dosen. Bahkan sampai saat ini kita di akhir ini kita akan berupaya untuk sampai pada posisi unggul, karena sedikit lagi kita bisa mencapai posisi dosen-dosen kita di sini juga. Kalau saat ini itu doktornya sudah banyak. Dan saat ini kalau saya tidak silap itu sekitar 30-an lagi kita dosen kita sedang akan menyelesaikan, belum memulai, yang memulai masih ada lagi, yang akan menyelesaikan juga 30 orang lagi akan menyelesaikan program. Universitas Asahan dengan lingkungan yang asri dan bersih merupakan sebagai rumah belajar yang nyaman bagi mahasiswa dan para calon-calon mahasiswa. Fakultas Teknik Universitas Asahan memiliki 3 prodi dengan yang pertama kali didirikan yaitu Teknik Sipil pada tahun 1985 yang berfokus pada pendidikan di bidang konstruksi dan infrastruktur. Teknik Informatika dibuka pada tahun 2007. Seiring dengan meningkatnya permintaan akan profesional di bidang teknologi informasi, maka dibukalah program studi Teknik Informatika. Dan Teknik Mesin dibuka pada tahun 2007. Ini sebagai respon terhadap perkembangan industri dan kebutuhan tenaga ahli di bidang teknik mesin. Fakultas Pertanian dengan 2 program studi yaitu Agroteknologi dan Budidaya Perairan. Agroteknologi awalnya dikenal sebagai program studi budidaya pertanian sejak tahun 1985. Kemudian berkembang menjadi agroteknologi untuk mencakup aspek yang lebih luas dalam bidang pertanian. Selanjutnya, program studi budidaya perairan dibuka pada tahun 2001 bekerjasama dengan Universitas Riau untuk memanfaatkan potensi perikanan dan kelautan di Kabupaten Asahan. Fakultas Ekonomi program studi yaitu Manajemen ialah salah satu prodi awal sejak tahun 1985, berfokus pada pengembangan keterampilan manajerial di berbagai sektor. Program studi Ekonomi Pembangunan ialah juga merupakan prodi yang didirikan sejak awal dengan tujuan menghasilkan lulusan yang mampu menganalisis dan merumuskan kebijakan ekonomi. Program studi Bisnis Digital ialah program studi yang baru dibuka pada tahun 2024. Fakultas Hukum program studi yaitu Ilmu Hukum ialah didirikan pada tahun 1995 setelah penutupan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga profesional di bidang hukum. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP. Program studi yaitu Pendidikan Bahasa Inggris
ialah dibuka kembali pada tahun 2003-2004 setelah sebelumnya ditutup pada tahun 1990 untuk memenuhi permintaan akan tenaga pengajar bahasa Inggris. Program studi pendidikan matematika ialah juga dibuka pada tahun 2003-2004 sebagai respon terhadap kebutuhan guru matematika yang berkualitas. Program studi pendidikan bahasa Indonesia ialah dibuka pada tahun 2006 untuk menghasilkan tenaga pendidik dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia. Awal mula didirikannya Universitas Asahan memiliki visi yaitu menjadi perguruan tinggi berkualitas, berwawasan lingkungan, berkemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan iman dan takwa demi kepentingan kemanusiaan. Visi tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Yayasan Nomor 061 YP UNA 1994 tentang Statuta Universitas Asahan Pasal 3. Kemudian pada tahun 2015 ketika dilakukan penyusunan kembali Renstra UNA untuk periode 2016 sampai 2020 telah dilakukan revisi terhadap visi dan misi UNA dengan rumusan visi UNA adalah menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan dan ekososio-environment dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian. Pada tahun 2015 sampai 2019 tentang Renstra Kemenristek Dikti nomor 13 tahun 2015 menambahkan satu misi Kemenristek Dikti, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi. Maka pada tahun 2017 melalui rapat pimpinan UNA menilai perlu melakukan penyesuaian serta penambahan satu misi UNA, yaitu menyelenggarakan tata kelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu. Perjalanan panjang perkembangan kelembagaan yang disebut rekam jejak ini menjadi salah satu dasar dalam penyusunan visi dan misi UNA yang lebih realistis untuk dapat membawa institusi ke posisi masa depan yang lebih maju dan unggul. Universitas Asahan juga memiliki perpustakaan yang lengkap dan dapat membantu dalam pembelajaran mahasiswa. Berdirinya Perpustakaan Universitas Asahan tidak terlepas dari berdirinya lembaga induknya, yaitu Universitas Asahan, yang berdiri pada 18 Juli 1985. Semenjak berdirinya pada tahun 1985 itu, telah memulai membentuk dan membina perpustakaan dalam lingkungannya. Dimulai dari perpustakaan Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, dan terakhir Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kepala perpustakaan yang pernah menjabat di Perpustakaan Universitas Asahan yaitu Tengku Syarifah dari 1987 sampai 1990, Nurlela dari 1990 sampai 1995, Purvansyah Marpaung SE dari 1995 sampai 2012, Zulfansyah dari 2012 sampai 2014, Anita Suryati Rambe SPD dari 2014 sampai 2015, Nur Asmara SE dari 2015 sampai 2016, Purvansyah Marpaung SE dari 2016 sampai saat ini. Lokasi perpustakaan yang berada di tengah-tengah lingkungan kampus yaitu di antara Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Pertanian diharapkan mampu meningkatkan sistem belajar
dan mengajar Civitas Akademika di Universitas Asahan. Visi: menjadi perpustakaan yang unggul dengan fasilitas yang lengkap untuk pengkajian ilmiah dan sosial kemasyarakatan dengan pelayanan terbaik. Misi: 1. Mendukung kurikulum Universitas Asahan bekerja sama dengan staf akademik untuk menyediakan berbagai sumber informasi terbaru yang berorientasi pada kebutuhan pemakai dengan diperhitungkan dari segi kualitas dan kuantitas agar program yang dilaksanakan berlangsung dengan efektif. 2. Menjalin kerjasama dengan ruang baca fakultas dalam berbagai sumber informasi untuk memperkuat koleksi sumber perpustakaan. Dan ya, Universitas Asahan memiliki 122 dosen aktif yang mengajar di Universitas Asahan dengan Fakultas Teknik berjumlah 24 dosen, Fakultas Pertanian berjumlah 23 dosen, Fakultas Ekonomi berjumlah 21 dosen, Fakultas Hukum berjumlah 12 dosen, Fakultas FKIP berjumlah 37 dosen, dan Magister Hukum berjumlah 5 dosen. Staf di Universitas Asahan sebanyak 87 orang. Data tersebut didapat dari website Universitas Asahan. Adapun rektor yang pernah menjabat di Universitas Asahan terdiri dari 1. Dr. Andus Haji Muhammad Ahyar Nasution, 2. Dr. A. Hadi Idris, 3. Insinyur Haji Amir Syarifuddin MM, 4. Dr. Andus Haji Muhammad Yunus Rambe, 5. Dr. Andus Hotmal Ja'far AK MM, 6. Haji Paruhuman Harahap SH, 7. Profesor Dr. Haji Dharma Bakti MS, 8. Insinyur Ansaruddin MP, 9. Profesor Dr. Zuriyah Sitorus MS, 10. Insinyur Ramlan Tambunan MSc, 11. Profesor Dr. Haji Ibnu Hajar MSI, 12. Profesor Dr. Tri Harsono MSI. Rektor terpilih masa jabatan 2017-2021 adalah Profesor Dr. Haji Ibnu Hajar MSI yang dipercaya untuk memimpin Universitas Asahan 5 tahun ke depan. Saat ini, Rektor sebagai pimpinan Universitas Asahan mengelola 5 fakultas yang masing-masing fakultas dipimpin oleh dekan. Dari 5 fakultas tersebut, terdapat 11 program studi yang dipimpin oleh ketua program studi, 10 program studi pilihan sudah terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT, dan 1 program studi yaitu Teknik Informatika dalam proses reakreditasi menuju B. Pada tanggal 9 April 2019, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi secara resmi mengeluarkan hasil terakreditasi B kepada Universitas Asahan. Dalam menjalankan proses belajar mengajar, Universitas Asahan memiliki gedung yaitu ruang perkantoran, ruang perkuliahan yang dilengkapi dengan proyektor, masjid kampus, pusat komputer dan internet, perpustakaan, laboratorium meton, laboratorium fenomena dasar,
laboratorium ilmu ukur tanah, laboratorium fisika, laboratorium jaringan, laboratorium bioteknologi tanaman, laboratorium agrobiopiti, kebun percobaan tanaman hortikultura, kebun percobaan pangan dan perkebunan, laboratorium hama dan penyakit ikan, laboratorium basah budidaya ikan, laboratorium klinis hukum, lembaga bantuan hukum, laboratorium micro teaching, laboratorium bahasa, lapangan sepak bola, parkir kendaraan luas, wisma dosen, kantin, dan keamanan 24 jam Satgas Kampunga. Universitas Asahan memiliki harapan untuk dapat meningkatkan level daya saing dengan perguruan tinggi lain di tingkat provinsi. Kemudian, Universitas Asahan menjadi Center of Excellence atau menjadi pusat pengembangan pendidikan di wilayah pesisir pantai timur Sumatera. Dan Universitas Asahan dalam waktu dekat akan jauh lebih baik lagi dengan didukung oleh aktivitas mahasiswa, kreativitas mahasiswa, keberanian mahasiswa, dan sebagainya.